Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Kurnia Putra dengan NIM 0563555651. Pada video ini saya akan menjelaskan program Java tentang struktur data stack menggunakan konsep repo, yaitu last in first out. Saya di sini akan menjelaskan dahulu apa itu stack. Stack adalah struktur data yang cara kerjanya seperti tumpukan. Artinya, data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Oke, pada program ini saya menggunakan import java.util.stack. Untuk memakai fitur stack yang sudah tersedia di Java ya. Nah, ini saya menggunakan import java.util.stack. Oke, selanjutnya saya membuat stack dengan tipe data integer menggunakan kode ini, guys. Oke, menggunakan kode seperti ini, yaitu datanya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, lalu 80. Data tersebut dimasukkan ke dalam stack menggunakan proses push. Ya, ini proses push ya, teman-teman. Pada proses push, data dimasukkan satu persatu ke dalam stack. Setiap data yang dimasuk akan tampil bersama isi stack saat itu. Mari kita jalankan programnya. Nah, misalkan nih, kita push data 10. Isi stacknya yaitu 10. Sedangkan jika kita push data 20, maka isi stacknya yaitu 10 dan 20. Artinya 20 ini data yang sekarang. Oke, teman-teman. Nah, lalu dilanjut ke proses pop. Ini kode proses pop ya, teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu proses pop. Proses pop yaitu mengambil dan menghapus data paling atas dari stack. Karena stack menggunakan konsep repo, maka data yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Pada program ini, data terakhir yang dimasukkan adalah 80. Data terakhir 80 kan. Maka yang keluar adalah data 70, menjadi data yang paling atas. Jadi hasilnya membuktikan bahwa stack bekerja dengan konsep last in first out. Nih. Nah ya, nih proses pop nih. Ini setelah kita jalankan ya. Setelah kita jalankan proses pop. Data di pop terakhir kan 80 nih. Maka isi stack sesudah pop pertama yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, sedangkan kalau data yang di pop itu 70, maka isi stacknya itu sampai 60 saja. Begitu juga kalau misalkan kita ngepop angka 60, maka yang terakhir itu adalah 50. Oke, lalu yang kedua saya akan menjelaskan program Java tentang struktur data queue menggunakan konsep people juga. Di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu queue. Queue adalah struktur data yang cara kerjanya seperti antrean, artinya data yang pertama masuk akan sama juga dengan data yang keluar. Oke, pada program ini saya menggunakan import java util English dan import java.util queue. Ini ya. Kemudian saya membuat queue dengan tipe data integer menggunakan kode berikut. Ini kodenya nih. Oke, dan data integernya berupa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Data tersebut dimasukkan ke dalam queue menggunakan proses enqueue, yaitu dengan kode seperti berikut. Pada program ini, proses enqueue dilakukan dengan perintah queue_add nilai. Oke. Oke.
Artinya setiap data yang masuk akan ditampilkan beserta isi queue saat itu. Setelah semua data dimasukkan, isi queue menjadi 10, 20, 30, 40, 60, 70, dan 80. Mari kita buktikan dengan cara menjalankan prosesnya. Nah, oke, udah jalan. Ini kan proses data sebelum ini isi queue sebelum proses queue ya, ini teman-teman. Oke. Nah, lalu proses DQ. Misalkan data yang di DQ 10, maka hasilnya itu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dan jika data yang di DQ 20, maka isi Q sudah di DQ kedua yaitu 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke. Ini data yang di DQ sudah DQ yang kedua ya. Oke. Nah, kalau ini kan apa sih system.out.print ini buat nampilin nama aja, jadi opsi tambahan lah buat kalau misalkan tugas ini dikerjakan oleh ya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan program Java untuk mengurutkan data integer menggunakan metode quicksort. Oke, saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu si quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan data dengan cara memilih satu data sebagai pivot. Pivot digunakan sebagai pembanding untuk membagi data menjadi dua bagian. Oke, pada program ini saya menggunakan 8 data integer, yaitu 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10, dan 56. Oke. Sebelum diurutkan, data ditampilkan terlebih dahulu menggunakan array to string. Oke. Ini data integernya. Ini data sebelum diurutkan. Menggunakan kode array.toString. Oke. Kemudian program memanggil metode quicksort untuk melakukan proses pengurutan. Oke. Di dalam quicksort, program memilih pivot dari elemen terakhir. Setelah itu, data yang lebih kecil atau sama dengan pivot akan dipindahkan ke sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Setelah itu, posisi pivot sudah benar, proses quicksort dilakukan lagi pada bagian kiri dan kanan secara berulang sampai semua tersusun dengan urutan naik. Oke, programnya. Ini guys, oke, ini kemudian programnya atau kodenya. Oke. Dan hasil akhirnya data yang semula tidak berurutan menjadi terurut dari nilai terkecil sampai terbesar. Oke, kita ini ya, sebenarnya jalankan programnya dan buktikan hasilnya. Oke. Nah, maka data sebelum diurutkan kan ini nih 45 sampai 56. Oke, yang ini data yang sebelum diurutkan. Dengan kita menggunakan quicksort di program ini enak. Program ini oke.
jadi berurutan kan data yang disebutkan hasilnya jadi 10, 12, 23, 34, 45, 56, 78, dan 89. Jadi kesimpulannya, Quickshot bekerja dengan konsep membagi data berdasarkan pivot, lalu mengurutkan bagian kiri dan kanan secara berulang. Oke, sekian ketiga program Java yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.